Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala azza wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fatham qariba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kembali Allah membuktikan betapa tinggi kasih sayang, betapa tinggi cintanya kepada kita dengan tetap memberikan hidayah, iman Islam, memberikan taufik, kesehatan, kesempatan, dan semuanya yang memungkinkan kita hadir di tempat ini. Terlepas apakah niat kita hanyalah karena terdorong oleh rasa tidak enak dengan orang di sekitar kita, atau karena memang niat kita tulus mencari ridha Allah. Namun yang pasti kehadiran kita pada siang hari ini adalah undangan Allah kepada kita, dan itu adalah tanda kesyukuran. Itu adalah hendaknya menjadi kesyukuran kita bahwasanya hadirnya kita di tempat ini Allah hendak memberikan ampunannya, keberkahannya, rahmatnya, dengan bersama-sama berjamaah menghadapkan wajah hati kita ke hadapannya dalam suasana penuh ketundukan, penuh keikhlasan di hadapannya. Semoga Allah meluruskan niat kita semata mencari ridhonya. Salawat dan salam mari kita mohonkan agar diturunkan, dilimpahkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita umatnya dan seluruhnya hingga akhir zaman. Semoga kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan kembali kita sebagai saudara yang dirindukan, saudara yang tak pernah mendengar suaranya, tak pernah melihat wajahnya, namun karena kerinduannya selama hidup maka akan dipersatukan, dikumpulkan dalam barisan beliau, dan Rasulullah bangga dengan wajah berseri-seri. Dan semoga Allah memberikan izin untuk syafaatnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah, secara tahun Hijriah bulan ini adalah bulan terakhir, yaitu Zulhijjah. Jadi akhir tahun.
Akhir tahun ditutup dengan ibadah besar, yaitu ibadah haji di Baitullah. Dan kita di sini juga ikut kebagian dengan salat Idul Adha dan juga melakukan udhiyah atau kurban, bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW telah dijanjikan oleh Allah bahwasanya Allah akan menyerahkan kota Mekah kepada beliau dan seluruh sahabatnya melalui mimpi, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah di awal khutbah tadi, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sungguh telah benar mimpi Rasul Allah sebagai sebuah kebenaran. Latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kamu Muhammad akan pasti memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, di mana engkau bertahallul mencukur rambut. Di akhir ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah menjanjikan pasti akan diberikan fath, yaitu terbukanya kota Mekah sebagai wilayah dakwah sepenuhnya kepada Rasulullah dengan umatnya bersama dengan para sahabat. Itu adalah kemenangan. Meskipun ayat ini ketika disampaikan bahwa Rasulullah bermimpi kepada sahabatnya, maka orang-orang kafir Quraisy, para munafikin memperolok-olok, kok tidak juga datang. Bahkan ketika beliau datang ke Mekah untuk berumrah, tidak diperkenankan. Lalu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tapi tahun berikutnya kembali Allah membuktikan janjinya. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Mekah, memerdekakan seluruh warga kota Mekah tanpa sedikit pun setetes darah pun yang mengalir. Sebuah pasukan besar yang dibersamai oleh Rasulullah datang dari Madinah dengan 10.000 pasukan. Ternyata itu tidak melakukan pembantaian, bahkan tidak ada satu setetes darah pun yang mengalir, di mana umat Rasulullah menunjukkan ketinggian akhlaknya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada haji itu kemudian Rasulullah juga menyampaikan pidato di haji wada tentang keuniversalan daripada ajaran Islam yang jauh belasan abad baru kemudian ada deklarasi hak-hak asasi manusia oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jemaah yang dirahmati Allah, apa selanjutnya ketika umat Islam telah mencapai puncak dari kejayaan di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kota Mekah sudah direbut, kemudian seluruh syariat Islam telah diturunkan dan dilaksanakan sepenuhnya. Yang sebelumnya setelah kurang lebih 23 tahun wahyu turun kepada Nabi dengan secara bertahap. Allah memberikan hukum-hukumnya satu persatu turun, kemudian lengkaplah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah deklarasikan bahwa telah menyempurnakan agama Islam dan Allah ridha Islam sebagai agama kalian, agama kita yang saat ini kita.
Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kemenangan dan kejayaan itu apa yang harus kita lakukan? Ternyata dakwah tidak berhenti hanya pada puncak kemenangan itu, al-fath. Dakwah atau Islam harus disebarkan, harus didakwahkan, dan itu tercermin dari kualitas pribadi kita masing-masing. Maka ayat terakhir surat Al-Fath menggambarkan bagaimana seharusnya seorang mukmin yang sudah merdeka, yang sudah bebas, harus menempatkan dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Muhammad? Yaitu adalah ketika itu para sahabat yang beriman kepada beliau. Setelah beliau tiada, walladzina ma'ahu itu adalah umatnya yang meyakini ajaran yang dibawa oleh beliau. Apa cirinya? Ini yang harus kita perankan sebagai sebuah umat terbaik yang Allah turunkan di muka bumi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Ketegasan orang yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada ajaran dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya ketegasan dalam hal kebenaran. Dia akan menyatakan secara tegas tentang akidah Islam, mana yang benar, mana yang salah. Jika ada akidah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka tidak ada toleransi dalam hal itu. Inilah ketegasan. Jangan ada anggapan bagi seorang mukmin bahwa semua agama itu sama. Tidak. Islam adalah agama yang diridai oleh Allah, agama yang satu-satunya agama yang benar. Kalaupun agama lain mengakui bahwa itu adalah kebenaran, itu silahkan saja dan kita hormati. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan sampai kita mengakui agama mereka pun benar adanya. Itu harus kita tegas. Dalam masalah akidah tidak ada tawar-menawar. Jangan kita ikut-ikutan dalam tradisi, apalagi masuk dalam prosesi-prosesi ibadah dari kaum kufar. Harus tegas kita katakan, kami adalah orang-orang yang beriman. Tegas membela kebenaran. Ruhama'u bainahum. Ciri yang kedua adalah saling menyayangi satu sama lain. Ini adalah karakter yang semakin kesini nampaknya justru ruhama di antara umat Islam itu semakin lemah. Apa tandanya? Dalam kita beragama, kita memiliki berbagai macam cara berpikir, cara bertindak, cara memahami agama itu sendiri. Dalam hal ibadah saja, kita berbeda-beda. Yang harusnya menyatukan dengan perbedaan itu, tetapi nyatanya perbedaan itu kadang membuat kita berjarak satu sama lain. Kalau kelompok lain yang berbeda dengan kita mengalami satu masalah, maka kita terkadang merasa senang dengan masalah yang mereka hadapi. Padahal orang mukmin itu seperti satu badan. Kalau ada yang sakit, maka dia pun merasa sakit. Al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang beriman itu saling menguatkan satu sama lain. Kita salat berjamaah,
cara takbir, cara bersedekap, cara ruku, cara berdiri. Kadang menjadi karena berbeda menjadi titik yang bisa membuat kita berjarak satu sama lain. Itu bid'ah. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan sampai ada yang mengkafirkan. Itu kekufuran. Padahal syarat untuk menjadi mukmin, kalau dalam firman Allah yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu pasti bersaudara. Jadi apabila ada di antara kita mengaku beriman, tetapi tidak merasa bersaudara dengan perbedaan-perbedaan, ya masalah khilafiyah, masalah ubudiyah, masalah organisasi, masalah partai dan seterusnya, menghilangkan persaudaraan kita, maka keimanan kita dipertanyakan. Karena iman itu mempersatukan. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kemudian yang ketiga, sifat seorang mukmin yang ditinggalkan oleh Rasulullah, senantiasa mereka ruku dan sujud. Tujuannya hanya satu, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang dicari adalah keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Bersedekah, ruku dan sujud adalah simbol ibadah kepada Allah. Semua ibadah kepada Allah adalah ketundukan, dan itu disimbolkan dalam bentuk ruku dan sujud kepadanya. Makanya salat sebagai tiangnya agama, karena dia adalah memiliki wujud ruku dan sujud. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat atau karakter mukmin yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk ketaatan dan khidmat kepada Allah itu semata mencari ridha-Nya, tidak ada tujuan lain. Maka apabila kita hadir dalam setiap majlis, dalam setiap jamaah, tujuan kita hendaknya hanya mencari ridha Allah. Jangan untuk menunjukkan kelebihan, prestasi, keunggulan yang boleh jadi karena tujuan itu membuat kita merenggang satu sama lain, membuat kita berjarak satu sama lain. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda di wajah mereka, bekas-bekas sujud. Apabila sifat yang ketiga, ibadah dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, maka akan nampaklah raut wajah yang menampakkan diri sebagai seorang mukmin, penuh keramahan, penuh kedamaian. Atharis sujud tidak sekedar tanda hitam di dahi, karena itu bisa jadi karena bekas yang lain, bukan semata-mata karena sujud. Dan boleh jadi juga itu bisa menjadi ujian berat bagi yang memilikinya, karena itu nampak di mata orang lain. Akan muncullah rasa, naudzubillah, saya adalah ahli ibadah, telah dicap dengan tanda hitam di dahi. Ini sangat berbahaya, akan membuat kita menghancurkan ibadah-ibadah kita karena bangga, karena ujub, bangga dengan diri sendiri adanya bekas sujud. Jemaah yang dirahmati Allah, bekas sujud adalah tanda yang digambarkan sebagai ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka, yang lahir dari ibadah-ibadah yang dilakukan
karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Minimal 4 karakter seorang mukmin yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang telah dibina oleh Rasulullah, dilengkapi syariatnya, wahyu sempurna turunnya, maka lahirlah generasi seperti digambarkan tadi. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada nampak sebagai hamba yang senantiasa tawadu, sebagai bekas ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter hendaknya kita bawa di penghujung tahun ini. Kita telah pestakan saudara kita dengan haji, kita telah pestakan dengan Idul Adha, dan kita berkurban tanda syukur kita di akhir tahun ini dengan memotong hewan kurban sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita hamba-hamba yang terpilih, yang akan diberikan ganjaran yang besar, sehingga menjadi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang mencapai kemenangan sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Fat tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulul Karim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah yang dirahmati Allah, pesan takwa harus terus kita dengung-dengungkan dalam benak jiwa kita agar senantiasa berada dalam bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan dalam keridhaannya, kita jalan di jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diakui sebagai umatnya kelak di akhirat. Mari kita datang dengan membawa segala kebodohan kelemahan kita, mengakui segala kezaliman atas diri kita kepada Allah, mengetuk pintu rahmatnya. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansur man nasara ad-din wahzul man hazalal muslimin wahlikil kafrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir da'ana a'da'aka a'da'adin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Aqimissalam.